Malam hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya, Sofi Syarif, akan berbincang dengan salah satu menteri muda yang ada di kabinet pemerintahan saat ini. Saya akan berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Riset Dikti Nadiem Makarim. Selamat malam, Mas Menteri, apa kabar? Selamat malam Mbak Sofi, Sehat kabar ya? baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kita mumpung masih dalam rangka Sumpah Pemuda, saya pengen tahu dong, arti Sumpah Pemuda untuk seorang Mas Menteri itu sebenarnya apa? Buat saya Sumpah Pemuda itu suatu momen ya, yang sangat penting untuk menentukan nasib dan masa depan Indonesia. Bisa bayangin nggak kalau pemuda tersebut tidak berkumpul pada saat itu dan mencetuskan 3 konsep dasar tentang Indonesia, bangsa dan negara ini pasti nggak akan mencapai titik ini. Jadi buat saya Sumpah Pemuda itu pengingat buat saya bahwa generasi muda adalah kunci daripada perubahan yang berkesinambungan, perubahan yang positif. Dan tanpa kita merangkul generasi muda, tanpa kita memberikan kesempatan yang terbaik bagi generasi muda, kita nggak mungkin akan mencapai cita-cita kita sebagai negeri. Jadi itu maknanya buat saya. Nah, begini, Anda kan jadi salah satu menteri yang masuk golongan muda begitu ya, menteri yang bahkan kayaknya termuda ini di kabinetnya Pak Jokowi yang saat ini. Ya, Apa sih yang kemudian bisa ditawarkan seorang menteri? Ini kan levelnya level bernegara, memikirkan kebijakan sebuah negara, nggak main-main, tapi masih muda. Banyak yang kemudian bilang kurang berpengalaman kalau anak muda itu. Apa yang bisa Anda dan teman-teman lainnya yang masih muda yang ada di kabinet, misalkan jabatannya wamen atau apapun, yang bisa ditawarkan untuk kabinet Joko Widodo dengan background bahwa usia Anda masih muda, kemudian dengan pemahaman dunia yang tentu berbeda dengan orang-orang yang lebih senior? menurut saya ada beberapa beberapa benefit ya atau hal-hal yang positif mengenai menjadi menteri yang lebih muda. Mungkin beberapa hal adalah yang pertama, karena kita banyak yang muda itu pengalamannya di luar dari kementerian juga, di luar dari pemerintahan, kita menambahkan perspektif baru. Ya, perspektif baru mengenai cara kita bekerja, efisiensi dalam bekerja, kecepatan dalam mengeluarkan program, dan ke semua hal-hal yang memang bagian daripada pola bekerja modern itu yang mungkin bisa dibawa oleh orang-orang yang lebih muda ya mungkin ya. Itulah makanya alasannya kita bisa dalam 2 tahun dan melalui masa pandemi ini 13 episode Merdeka Belajar, 13 paket kebijakan telah keluar. Itu pasti saya belum cek, tapi kalau nggak salah itu rekor Mbak Sofia, jumlah kebijakan yang sudah kita keluarkan. Dan menurut saya menjadi muda itu kita orientasinya di masa depan yang jangka panjang gitu. Jadi kita benar-benar karena punya skin in the game ya, kita punya masa yang masih lama di dalam bumi ini, kita juga memikirkan jangka panjang dan long term dampak daripada semua kebijakan kita, bukan hanya jangka pendek saja. Dan menurut saya yang terakhir adalah mungkin keberanian untuk mengambil resiko, keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan yang mungkin tidak nyaman sebelumnya, karena yang muda-muda mungkin tidak begitu lama dalam birokrasi, dia punya kemampuan untuk melakukan perubahan dengan cara yang lebih cepat karena punya keberanian yang lebih tinggi. Tapi ini pasti tidak hanya terjadi di bidang yang dapat sorotan publik secara luas, kayak jabatan Anda sekarang sebagai menteri. Sebenarnya di mana-mana. Ketika ada anak muda berusaha untuk tampil, membawa perubahan, biasanya rata-rata didismiss begitu ya. Masih muda ngerti apa sih gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan pengalaman Anda ke anak muda yang lainnya yang sebenarnya punya cita-cita besar, punya pemikiran progresif, pengen bikin perubahan, tapi kemudian di lingkungannya, dimanapun itu, didismiss hanya gara-gara masih muda? Iya, iya mungkin saya adalah contoh, saya relatif muda ya, umur saya mungkin lebih dekat sama anak-anak mahasiswa dari menteri-menteri lain, jadi bisa mengambil contoh saya di mana saya berkiprah di dalam dunia swasta dan lumayan
berhasil menciptakan suatu jumlah lapangan pekerjaan salah satu yang terbesar di sejarah Indonesia, tapi setelah itu pindah ke birokrasi pemerintah, karena di dunia pendidikan saya bisa berdampak sangat besar kepada generasi berikutnya. Jadi itu contoh transisi yang mungkin bagi banyak anak-anak muda yang menakutkan ya untuk bergabung dalam pemerintah atau untuk bergabung di politik, tata kelola administrasi pemerintahan dan lain-lain. Artinya ya saya bisa bercerita gitu loh pada semua anak muda bahwa nggak terlalu menyeramkan gitu. Memang ada banyak tantangan, tapi dampak yang bisa kita ciptakan juga sangat besar. Iya. Menurut saya pengalaman dari dua benua ini, benua sektor swasta dan juga pemerintahan atau sektor administrasi dan politik, itu dua sektor yang sangat berbeda, dan lebih banyak kita punya pengalaman yang berbeda. Menurut saya kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan akan punya jauh lebih banyak variasi dari kompetensi yang kita dapatkan gitu. Jadi saran saya untuk anak muda adalah ikuti hati Anda, nomor satu. Jangan pernah ke suatu arah di mana merasa tertekan oleh mungkin orang tua atau teman-teman atau siapapun atau guru. Kita harus mengikuti isi hati kita, tapi juga jangan takut keluar daripada zona nyaman. Karena hanya dengan keluar dari zona nyaman kita bisa tumbuh. Satu-satunya cara kita tumbuh untuk menjadi pemimpin, tumbuh dalam kompetensi kita adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita. Itulah artinya pembelajaran. Oke, nah ngomong-ngomong soal pembelajaran, saya ingin beralih ke bidang yang saat ini Anda tangani, Mas Nadiem, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Kalau menurut Anda, untuk kondisi saat ini, anak-anak muda itu tantangannya semakin banyak begitu. Terus kemudian hidupnya ya sekolah, ya berkegiatan, ya macam-macam begitu. Sebenarnya masih relevan tidak semangat Sumpah Pemuda untuk pembelajaran anak-anak usia sekolah saat ini? Sangat relevan. Semangat perbaruan, semangat komitmen daripada Sumpah Pemuda itu saya melihat itu sangat jelas. Saya melihatnya sendiri pada saat setiap kali saya turun ke lapangan dengan jumlah puluhan, kita lihat aja contoh-contohnya yang bergabung dalam program Kampus Merdeka. Kita ada puluhan ribu mahasiswa berbakti untuk generasi berikutnya. Mereka pergi ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP di daerah pinggiran untuk mengajar melalui program Kampus Mengajar. Untuk mengajar ketertinggalan siswa-siswa yang selama ini mengalami ketertinggalan karena PJJ. Kita melihat siswa-siswa merantau ke kampus-kampus di pulau-pulau lain untuk mengenal bangsanya, bertukar pikiran dengan orang dari budaya berbeda, dari bahasa berbeda. Jadi esensi dari kebinekaan daripada Sumpah Pemuda itu adalah ya Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita berbeda-beda tapi kita sebagai pemuda kita adalah satu. Dan itu adalah kita melihat sendiri. Kita melihat jumlah pemuda-pemuda yang berani keluar dari kolam renang akademia untuk masuk ke lautan terbuka, mengikuti program-program magang bersertifikat. Padahal mereka belum pernah punya pengalaman itu, dan keberanian mereka untuk mencoba sesuatu hal yang di luar zona nyaman mereka itu keberanian yang ditunjukkan pada saat Sumpah Pemuda. Saya melihat itu setiap hari di anak-anak muda kita. Saya melihat keberanian murid-murid kita yang kembali ke tatap muka sekolah walaupun sudah 1,5 tahun mereka di rumah, tetapi mereka dengan semua ketidaknyamanan, mungkin mereka nggak terbiasa lagi dengan teman-teman. Saya melihat dari anak PAUD sampai SD, SMP itu mengalami suatu transformasi kembali, adaptasi lagi ke dalam dunia nyata. Jadi menurut saya spirit Sumpah Pemuda, obor itu masih menyala sangat kuat di dalam generasi muda kita. Oke, Anda baru saja menyinggung soal anak-anak yang kembali lagi sekolah. Kita semua tahu bahwa jadi salah satu upaya Anda untuk mengembalikan anak-anak seaman mungkin ke ruang belajar karena ada ketakutan learning loss ini. Nah, kira-kira kalau untuk learning loss seperti yang kita takutkan bersama, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama menggunakan semangat Sumpah Pemuda ini untuk memastikan bahwa anak-anak ini yang meskipun kondisinya terantuk atau terkungkung pandemi tetap bisa belajar
bersama-sama semangat untuk mencari ilmu, sehingga apa yang kita hilang selama 1,5 tahun pandemi itu paling tidak bisa dikejar? Iya, cara terbaik adalah untuk kembali ke sekolah. Anak-anak tidak perlu digairahkan semangatnya pada saat mereka sekolah. Kalau ada yang pernah mengunjungi anak, dan saya kemana-mana selalu mengunjungi sekolah yang baru saja tatap muka untuk memonitor protokol kesehatan dan lain-lain, itu udah jelas sekali mereka luar biasa senangnya dan cerianya untuk kembali ke sekolah. Walaupun banyak yang masih harus adaptasi ya dengan proses itu, tetapi mayoritas baik orang tua dan muridnya itu luar biasa senangnya. Jadi sebenarnya step pertama adalah untuk semua orang tua dan masyarakat menyuarakan kepada masing-masing kepala daerah untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Karena pada saat ini baru 55% dari sekolah kita yang boleh buka itu mulai PTM terbatas, masih ada 45% yang belum. Jadi step pertama yang terpenting adalah kita gotong royong mendorong, memastikan bahwa sekolah kembali tatap muka. Itu dulu gitu. Itu yang saya perjuangkan selama 6 bulan terakhir ini, terus datang ke setiap daerah mendorong untuk segera melakukan ini, karena learning loss itu saya bukan takut adanya learning loss. Ini harus kita jelaskan, learning loss itu sudah terjadi. Takutnya adalah apakah dampaknya itu permanen dan seberapa besar, itu semakin lama kita melakukan PJJ, itu akan semakin permanen dampaknya. Apalagi buat teman-teman adik-adik kita di daerah-daerah yang di terluar, terpinggir, dan juga untuk adik-adik kita yang lebih muda umurnya, dampaknya akan seumur hidup. Nah ini makanya luar biasa pentingnya, apalagi buat adik-adik di kelas PAUD dan SD, itu lebih penting lagi. Dan ini memang jadi tanggung jawab semua orang dewasa ya, karena nggak lucu kalau kemudian orang tuanya udah bisa masuk mall, anak-anaknya malah justru tidak bisa belajar dengan leluasa begitu. Ini jadi tanggung jawab bersama supaya memastikan kondisi yang sehat untuk anak-anak ini bisa kembali belajar lagi. Iya, dan saya selalu berkomunikasi yang sama. Setiap kali saya ke daerah, saya komunikasi yang sama. Bagaimana saya bisa menjawab kalau misalnya bioskop, mall, restoran sudah terbuka tapi sekolah tidak, itu tidak ada alasan kenapa sekolah tidak bisa melaksanakan tatap muka dalam situasi itu. Jadi itu yang saya selalu minta sama semua kepala daerah, tolong lakukan ini karena dampaknya akan permanen kalau tidak. Mas Nadiem begini, yang namanya anak muda sekarang itu, apalagi setelah kita pandemi ya, di beberapa wilayah itu sudah sangat terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, sudah sangat terbiasa dengan teknologi, sudah sangat terbiasa dengan belajar secara online. Ini pasti akan ada generational gap antara anak-anak dengan gurunya. Nah, bagaimana cara kemudian mengembangkan, atau mungkin dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud itu punya mungkin ada program begitu supaya generational gap ini bisa kemudian terjembatani sehingga guru-guru, dosen, pendidik, orang tua itu bisa betul-betul memahami apa yang dibutuhkan anak muda, karena bagaimanapun inilah masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Ya, pertama harus saya klarifikasi. Kalau misalnya Kemdikbud, misalnya tidak ada pandemi ya, kita bisa bayangkan sebenarnya nggak ada pandemi. Kalau Kemdikbud mengeluarkan anggaran dan program yang begitu besar untuk melatih semua guru-guru mengenai literasi digital, bagaimana menggunakan aplikasi, itu tidak mungkin akan bisa tercapai seefektif apa yang terjadi selama 1 tahun, 1,5 tahun. Karena dipaksa ya ini ya. Betul, betul. Mau tidak mau, gaptek atau nggak gaptek, itu guru dan orang tua terpaksa mengenal teknologi, terpaksa memilih-milih aplikasi yang paling cocok untuk muridnya, terpaksa menggunakan berbagai sarana fasilitas teknologi untuk berkomunikasi, untuk belajar, untuk mencari materi melalui platform-platform digital dan internet. Jadi ini luar biasa yang telah terjadi, walaupun dari satu sisi kita mengalami learning loss yang besar untuk murid-murid, tetapi adaptasi untuk guru ke dunia teknologi, adaptasi ke orang tua ke dunia teknologi itu luar biasa. Kalau murid kita nggak usah khawatir, mereka adalah digital native, mereka nggak perlu diajarkan teknologi. Semua orang yang punya anak kecil, balita yang mengerti dari umur 3 tiba-tiba dia udah bisa menggunakan aplikasi, kita nggak tahu kenapa nggak ada yang ngajarin. Anak-anak itu secara natural akan mengerti teknologi. Guru-gurunya dan orang dewasa itu berbeda. Dan karena ini kita mengalami suatu periode adaptasi dan pembelajaran yang nggak akan mungkin bisa kita lakukan secara organik gitu. Jadi ini menurut saya akan salah satu dampak positif ya, dampak positif daripada masa yang menantang ini. Dan kedepannya
familiarity dengan semua aplikasi-aplikasi ini menurut saya akan menimbulkan satu generasi pendidik dan komunitas pendidik yang jauh lebih kreatif, yang jago mencari materi dari berbagai macam sumber digital, yang jago merubah proses pembelajaran untuk membuatnya lebih seru buat siswa-siswanya, dan lain-lain gitu. Mas Nadiem begini, ini kan yang kita harapkan, tentu masyarakat Indonesia harapkan adalah bahwa pemerintah itu betul-betul belajar dari segala pengalaman buruk yang harus dihadapi ketika pandemi. Salah satu pengalaman buruk adalah mengenai tidak meratanya infrastruktur internet di seluruh Indonesia. Ini pasti harus jadi pelajaran pemerintah karena kalau sampai terjadi apa-apa lagi, nggak boleh lagi ada disparitas yang terlalu besar. Nah, apakah kemudian Anda mungkin berkoordinasi dengan Kemenkominfo, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ada tidak upaya untuk memperbaiki infrastruktur internet misalnya di Indonesia sehingga ketika memang dibutuhkan, sehingga paling tidak kalau misalkan nanti pandeminya sudah lewat, ketertinggalan antara di kota besar dengan di wilayah-wilayah terpencil itu tidak terlalu tinggi. Karena bagaimanapun internet itu kan diperlukan untuk segala aspek kehidupan. Betul. Nah itu pembelajaran terbesar dari pandemi adalah kesenjangan itu akan menjadi lebih besar lagi kalau ada kesenjangan antara akses ke internet dan konektivitas. Nah itu makanya sebelum pandemi pun sudah ada agenda ini, tapi karena pandemi itu terakselerasi lebih cepat lagi. Kominfo dan kementerian-kementerian terkait berintegrasi untuk memastikan bahwa berbagai macam desa-desa di Indonesia yang tidak punya akses internet akan diinstal capacity dan konektivitas dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini. Akan kita diakselerasi secara besar, secara masif. Di Kemdikbudristek kami langsung banting setir untuk memastikan program digitalisasi sekolah menjadi prioritas kita. Artinya kita harus jemput bola di Kemendikbudristek, ya kan? Walaupun mereka punya internet, mereka punya nggak laptopnya, wifi routernya, ya kan? Mereka punya nggak proyektornya untuk bisa menayangkan video-video, menayangkan buku-buku bacaan untuk collaborative reading dan lain-lain. Jadi jemput Kemendikbudristek dengan program digitalisasi sekolah itu jemput bola untuk penggunaannya. Jadi semua peralatan TIK menjadi prioritas kita untuk tahun depan ini dan sudah kita anggarkan dari berbagai sumber. Dan terakhir adalah untuk memastikan bahwa ada berbagai macam platform-platform gratis yang bisa digunakan guru, kepala sekolah, dan juga nanti murid-muridnya untuk bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Dan disitulah Kemendikbud adalah salah satu kementerian pertama yang membangun tim teknologi yang dahsyat-dahsyat, semuanya bekas-bekas engineer dari top-top perusahaan unicorn dan lain-lain untuk membangun platform-platform super app untuk pendidikan yang gratis kita berikan kepada semua sekolah-sekolah nanti pelan-pelan mulai tahun depan, mulai tahun ini dan tahun depan mulai kita keluarkan. Ada platform Sipla, nanti ada platform guru dan lain-lain. Jadi ini teknologi itu bukan cuma memberikan TIK, tapi juga memberikan sarana aplikasi-aplikasi software yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru-gurunya. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan kemudian jurang kesenjangannya lebar begitu ya antara kota-kota besar dengan desa-desa. Tapi jangan lupa kesenjangan itu bukan hanya internet akses, itu hanya satu komponen daripada kesenjangan. Yang lebih penting lagi daripada akses ke internet adalah kesenjangan kualitas guru, ya. Kesejahteraan dan kualitas guru. Dan itu adalah tahap berikut kita untuk memastikan bahwa guru-guru terbaik mau mengajar di daerah-daerah yang paling membutuhkannya, dan para guru-guru honorer yang tadinya menerima upah sangat kecil tapi mereka sebenarnya layak dan bisa membuktikan kelayakan kompetensi mereka bisa mendapatkan keadilan sosial dengan mendapatkan nafkah yang setara dengan PNS. Itulah keluarnya program P3K kita. Dan yang terakhir, untuk kita harus punya kebijakan anggaran yang benar-benar afirmatif. Baru tahun ini pertama kita merubah alokasi dana BOS, sehingga udah nggak lagi anak di Jakarta dan anak di pulau di Papua itu sama per anaknya menerimanya. Ini bukan keadilan, keseragaman itu bukan keadilan, karena semua serba mahal di pulau Papua itu. Infrastruktur mahal, biaya kirim barang mahal, dan lain-lain mahal. Makanya sekarang kita ubah, kita jadikan lebih adil, kita kalikan setiap
hitungan unit per anak dikalikan dengan indeks kemahalan. Oke. Sehingga sekarang daerah-daerah terluar tertinggal kita menerima dana BOS yang jauh lebih besar daripada anak-anak misalnya di kota besar dengan tingkat sosioekonomi lebih tinggi, di mana semua barang lebih murah, akses lebih mudah. Iya, iya. Bukan keadilan tapi kesetaraan begitu ya. Begini. Kesetaraan, ya, tapi itu keseragaman belum tentu keadilan. Betul. Bukan equality tapi equity. Begini, saya ingin menanyakan soal bonus demografi. Ini juga pasti jadi tantangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kita tahu dari 126,5 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Ini kalau berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS tahun 2019 itu hanya 9,7% yang dapat menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas. Bagaimana Anda memastikan supaya angka ini bisa lebih tinggi lagi dengan tantangan bahwa kita akan punya bonus demografi yang harus dibikin kualitasnya bagus? Ya, ini adalah kenapa saya mengambil posisi ini dan menerima amanah yang begitu berat seperti ini adalah untuk bisa memastikan atau paling tidak mencoba merubah arah daripada sistem pendidikan kita sehingga satu menyenangkan untuk siswa dan kedua relevan untuk masa depan mereka. Jadi kunci daripada kita menerima ini apakah itu bonus demografi atau apakah itu suatu resiko demografi adalah dua komponen. Satu adalah pendidikan, satu adalah pendidikan. Komponen kedua adalah ekonomi kita. Apakah adakah jumlah pekerjaan siap untuk menyerap lulusan kita. Jadi nggak bisa satu sisi aja, ya kan? Karena mau sekolahnya sebaik apapun kalau tidak ada pekerjaan di sektor formal untuk mereka tidak bisa. Makanya kita juga harus menciptakan suatu sistem pendidikan di mana kompetensinya itu bukan hanya untuk menciptakan orang karyawan-karyawan, karena belum tentu ada semua pekerjaan menunggu dia pada saat dia keluar dari lulus kampus gitu, lulus dari perguruan tinggi pun. Jadi kuncinya di sini adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan kita begitu relevan dengan dunia nyata sehingga anak-anak ini juga disiapkan kalau dia harus menjadi self-employed. Kalau dia harus menjadi wirausaha, dia harus bekerja untuk dirinya, mencari uang sendiri dan bukan hanya di dalam perusahaan. Makanya profil pelajar Pancasila kita fokus kepada kemandirian, kreativitas, ya kan, dan juga kemampuan memecahkan permasalahan. Jadinya semua hal yang mendorong kemampuan dia untuk mencari nafkah sebagai individu itu juga sama pentingnya. Nah, kita melihat dalam beberapa tahun ke depan ini memang banyak sekali mungkin kelihatan dari sisi persentase mungkin nggak sebesar itu, tapi kalau kita mengukur dari jumlah absolut 2 juta anak tiap tahun masuk dalam sistem universitas kita itu luar biasa besarnya sebenarnya. Jadi kita juga harus memastikan fokusnya jangan memastikan masuk aja semua masuk universitas. Kita harus memastikan setiap anak yang lulus universitas itu mendapatkan kompetensi dan skill yang relevan untuk masa depannya. Itu sama pentingnya. Terakhir, karena ini kita masih memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya ingin tahu dong kalau misalnya Mas Menteri diminta untuk memberikan pesan terhadap anak-anak, terutama yang masih muda begitu, dalam membangun Indonesia, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan? Mungkin beberapa hal. Pertama, walaupun kita masih melalui periode yang begitu menantang ini, ketahuilah bahwa generasi ini akan menjadi salah satu generasi yang paling tangguh. Jadi semua tantangan yang Anda sebagai anak-anak muda alami sekarang itu merupakan pembelajaran dan pengasahan karakter yang luar biasa. Jadinya ketahui walaupun sekarang kelihatannya sangat sulit, tapi ke depannya kalian akan melihat kembali masa ini sebagai masa pembelajaran yang luar biasa, di mana ketangguhan Anda dites, jadi kemampuan kekuatan psikologis dan emosional Anda benar-benar dipertajam, dan karena itu kita harus melihat apapun bencana atau tantangan di masa sekarang, itu kalau kita sebagai anak muda, kita punya banyak sekali waktu untuk memperkuat otot ketangguhan kita gitu. Jadi pertama, sadari itulah bahwa Anda akan melihat ini sebagai suatu pengalaman yang sangat penting, yang akan formatif bagi kalian gitu. Dan yang kedua, mungkin poin saya adalah jangan pernah lupa 2 hal. Pertama adalah harus berani keluar dari zona nyaman.
harus berani melakukan hal-hal yang baru, harus berani untuk berkreasi dan mengambil resiko. Karena tanpa resiko tidak ada apapun yang tidak ada kemajuan yang bisa kita ambil. Jadi harus berani dalam masuk ke dalam area-area di mana kita mungkin masih belum nyaman. Masuk ke dalam zona yang kurang nyaman itu merupakan suatu hal yang terpenting buat anak-anak muda. Dan yang terakhir adalah untuk selalu mengikuti isi hati kita. Kita di dalam dunia di mana begitu bising, kita punya sosmed, kita punya teman-teman kita punya orang-orang dewasa yang selalu memberitahukan kita apa yang kita harus lakukan. Tetapi yang terpenting sebagai individu, sebagai individu yang muda adalah untuk jangan pernah lupa mendengarkan selalu isi hati kita. Karena itulah yang akan memberikan kita arah yang tepat kepada kemana kita harus melangkah. Itu saja menurut saya. Terima kasih Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam spesial Sumpah Pemuda. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu ya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.